Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai networking models. Nah, yang pertama di sini tuh ada konsep. Nah, seperti yang kita tahu, jaringan komputer itu adalah kumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk terjalinnya komunikasi tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut networking models. Nah, jadi bagaimana setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini, open standard networking models itu yang tersedia itu ada yang paling terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan juga OSI model. Nah, yang pertama itu ada TCP/IP model. Nah, TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Nah, jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP model ini terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Yang bisa kita lihat di sini. Nah, kalau yang ini itu secara dokumentasi, yaitu terdiri dari 4 layer, yaitu seperti ada application, transport, internet, dan juga network access. Nah, tapi kalau secara real networks, TCP/IP itu dibagi menjadi 5 layers. Nah, seperti di sini ada application, transport, network, data link, dan juga physical. Di sini tuh ada TCP/IP application layer. Nah, application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, yaitu mengatur bagaimana aplikasi itu dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Ya, di antara contoh service dari application layer itu seperti ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan juga sebagainya. Nah, lalu HTTP juga digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, bisa kita lihat di sini, seperti yang kita tahu, si web server ini dia itu akan mengirimkan HTTP header dan juga data-data lainnya. Nah, dan header ini tuh tidak hanya HTTP aja ya, teman-teman. Nah, tapi seperti yang tadi kita udah sebutin, yaitu di sini juga header-nya itu bisa POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan juga sebagainya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada TCP/IP transport layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu transfer data. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan juga UDP. Nah, kalau TCP itu dia itu lebih aman. Kenapa? Karena dia itu support error checking. Nah, jadi gunanya itu dia itu bisa mendeteksi error. Nah, sedangkan UDP dia itu lebih cocok digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, lalu di sini konsepnya itu, misalkan ketika si klien ini meminta web server atau request, jadi dia itu akan mengirimkan TCP sec1 atau sec1 ini dan HTTP header dan juga data. Nah, ketika nanti ada error, dia akan mendeteksi sehingga dia akan memerintahkan paketnya untuk dikirimkan ulang sampai paketnya itu berhasil dikirimkan. Nah, lalu di sini ada TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Nah, lalu IP
Dan IP juga menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan juga routing. Nah, di mana dia itu berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Lalu, setiap perangkat jaringan itu memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama itu ada addressing. Nah, addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, lalu IP juga dia itu terbagi dua jenis IP address, yaitu ada IP versi 4 dan juga ada IP versi 6. Nah, seperti yang di sini ya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada routing. Nah, routing itu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos dan mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, lalu di sini kita akan membahas dua layer sekaligus, yaitu layer 4 dan juga layer 5, yaitu data link layer dan juga physical layer. Nah, data link layer yaitu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link layer itu ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Nah, hanya mendeteksi error tanpa recovery, yaitu dia itu mendeteksi. Jadi dia itu hanya mendeteksi tanpa adanya pembenaran. Nah, lalu di sini addressing juga digunakan. Lalu di sini juga ada addressing yang digunakan pada data link itu adalah MAC address. Nah, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi seperti ini untuk layer fisik itu, dia itu ada dua, yaitu wireless dan juga kabel ya. Nah, lalu di sini ada encapsulation and decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, adapun decapsulation itu sebaliknya. Nah, kalau di sini, misalkan encapsulation ini, si sender ini tuh ingin mengirimkan data. Lalu di data ini, dia itu akan langsung dipecah, yaitu jadi bagian TCP dan juga data. Nah, yang ini tuh dia tuh bakalan disebut segmen. Nah, lalu di sini dia itu akan dipecah lagi menjadi IP, TCP dan juga data. Nah, yang di sini itu dia itu disebut IP paket. Nah, lalu setelah itu dipecah lagi menjadi data link, IP, TCP dan data. Nah, itu tuh disebut frame. Nah, lalu di data yang baru dia itu akan langsung dikirimkan ke physical layer. Nah, jadi itu ya teman-teman proses encapsulation. Nah, sedangkan di decapsulation dia itu sebaliknya. Nah, dia itu akan dimulai dari bawah, yaitu dari physical layer, baru ke data link IP TCP data, lalu ke IP TCP data, dan ke TCP data, lalu menjadi data kembali. Nah, di data kembali ini, dia itu akan diterima oleh receiver. Nah, jadi prosesnya itu ada beberapa langkah, tapi ketika kita menggunakannya di kehidupan nyata, dia itu udah canggih. Jadi dia akan langsung muncul, padahal dia itu ngelewatin proses-proses yang tadi. Nah, begitu. Nah, lalu di sini ada OSI model layer. Nah, di OSI model layer ini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Nah, seperti yang tadi sebelumnya, kalau di TCP/IP itu ada kayak 4 layer, 5 layer. Nah, kalau di OSI model ini dia tuh lebih banyak lagi, yaitu ada 7 layer. Nah, seperti application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer. Nah, sebenarnya ini tuh sama aja seperti ada physical layer, data link, network, transport. Yang membedakannya itu ada di sini. Kalau di TCP/IP dia itu akan langsung ke application layer. Nah, sedangkan di OSI layer ini dipecah lagi, yaitu menjadi ada session layer, presentation layer, barulah ke application layer. Nah, dan juga di sini tuh penyebutannya tuh beda-beda. Nah, kalau di OSI ini dia itu ada L7PDU. Nah, ini tuh artinya menyesuaikan layernya ya teman-teman. Misalkan ini tuh layer 7, layer 6, layer 5, layer 4, 3, 2, dan
bit. Nah, bit itu adalah fisikal ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau di TCP/IP dia itu ada segmen, IP paket, frame, dan juga bit. Nah, di OSI layer juga dia itu mempunyai lower layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, itu 1 sampai 4. Nah, lalu yang kedua juga ada upper layer, itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, segitu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.